Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT. Terakhir kali gue mereview GPU yaitu adalah si RX 6600. Dan sejak saat itu gue melihat kondisi pasar harga GPU semakin membaik lagi. Dan harga GPU ini pun sekarang sudah menyentuh di kepala 5. Hal yang sama pun terlihat juga pada pasar CPU, khususnya si kubu merah yang sepertinya memangkas harga CPU Ryzen 5000 series mereka. Mungkin karena desakan pasar dari si Intel Alder Lake yang ternyata saat launch harganya jauh lebih affordable, seperti Core i3 12100F dan Core i5 12400F. Nah, inilah bukti kalau kompetisi itu menguntungkan konsumen. Oke, mungkin ini menjadi kesempatan yang baik nih untuk memulai rakit PC bagi kalian, karena harga komponen-komponennya sekarang sudah makin terjangkau. Untuk itu gue akan mencoba merakit PC full AMD, karena seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau komponen mereka saat ini semakin terjangkau. Yang siapa tahu nih, beberapa dari kalian juga sudah menantikan untuk merakit PC full AMD. Dan supaya lebih menarik, gue akan mencoba membuat tema rakitan kali ini full RGB, karena sebelumnya kan udah nih full putih non-RGB. Nah, untuk CPU-nya pilihan gue jatuh kepada Ryzen 5 5600G yang sekarang harganya ada di 2,9 jutaan. Dan kenapa gue milih CPU ini? Ya karena ini adalah salah satu CPU Zen 3 termurah yang bisa kalian temukan di pasaran. Memang sih AMD baru-baru ini mengeluarkan CPU Ryzen 5 5500 yang bisa dibilang 5600G tanpa iGPU Radeon Vega, karena secara spek cukup identik, dengan begitu harganya pun bisa jauh lebih murah. Tapi karena gue nggak bisa dapat pinjaman CPU-nya dan available-nya juga cuma si 5600G ini, so untuk CPU ini jatuh menjadi pilihan gue. Untuk GPU tentu gue pilih si RX 6600 karena secara harga sangat menggoda dan secara performa pun bisa dibandingkan dengan GPU sekelas RTX 3060 yang punya harga hingga saat ini masih lebih mahal. Pemilihan GPU ini pun juga tidak menjadi masalah buat kalian pengguna CPU seperti 5600G yang terbatas di PCIe Gen 3. Gue sendiri pun membuktikannya pada video review RX 6600 kalau PCIe Gen 3 dan Gen 4 itu tidak menjadi penghambat performa GPU ini. Lebih lengkapnya bisa kalian cek video reviewnya, dan disitu juga gue adu langsung dengan RTX 3060. Nah, kemudian untuk motherboardnya di sini gue pilih ASRock X570 Taichi. Mungkin terlalu overkill ya untuk build kali ini. Tadinya sih gue mau pakai motherboard yang jauh lebih terjangkau seperti ASRock B550M Steel Legend, tapi motherboardnya lagi nyantol di PC pribadi dan yang lagi available ada si X570 ini. Plus ini motherboard juga udah pakai BIOS terbaru untuk support CPU Ryzen 5000G. Ya jadinya gue pakai motherboard ini deh. Sebenarnya untuk lebih irit budget, kalian bisa gue rekomendasikan sih pakai motherboard B550 kayak Steel Legend tadi, atau seri Pro 4-nya yang malah bisa jauh lebih murah lagi. Atau bisa juga sih motherboard B550 lainnya, asal pastikan aja motherboard tersebut sudah menggunakan BIOS terbaru untuk mendukung CPU Ryzen 5000G series. Untuk RAM di sini gue kembali memakai V-Color Prism Pro karena bisa gue bilang ini adalah salah satu RAM RGB paling terjangkau yang bisa kalian temukan di pasaran. Dan gue sendiri pun juga sempat review RAM ini yang secara performa juga nggak bisa dianggap remeh karena bisa nyentuh hingga 4400 MHz. Cocok banget nih buat CPU dengan memori controller sakti kayak si Ryzen 5000G series yang sering gue temukan sih nyentuh 4000 MHz lebih dengan sangat mudah. Walaupun sih nantinya gue nggak bakal geber sampai setinggi itu karena kita pakai eksternal GPU di sini, dan XMP 3600 MHz-nya kayaknya sih udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan gaming kita. Kemudian untuk CPU coolernya di sini gue menggunakan Side Mugen 5 ARGB Plus karena selain memenuhi tema full RGB, gue juga nggak pingin hal tersebut menjadi gimmick belaka yang melupakan performa coolingnya. Dan CPU cooler ini adalah terbaik di antara keduanya karena RGB-nya dapat maksimal bahkan sampai top covernya sekalipun. Serta di sini juga performa coolingnya nggak terlupakan terlihat dari ukuran heatsinknya yang gede dan juga pemakaian 2 buah fan. Gue sendiri pun juga udah sempat mereview versi non-RGB-nya yaitu Side Mugen 5S Edition, dan kesan gue saat mereview CPU cooler tersebut adalah build quality-nya solid banget, performanya juga oke, tingkat kebisingan juga cukup minim, dan pemasangannya yang gampang banget. Kemudian dari beberapa testimoni reviewer lainnya, CPU ini seringkali menjadi rekomendasi alternatif dari Noctua yang tentunya punya harga jauh lebih terjangkau. Jadi itulah alasan gue memilih lagi CPU cooler dari Side untuk build kali ini.
Selanjutnya soal storage, gue percayakan pada tim grup MP33 karena ini adalah SSD NVMe Gen 3 yang cukup terjangkau yang punya speed lumayan kenceng di kelasnya. Nah, ini dia nih casing yang menjadi pilihan rakit gua kali ini, yaitu adalah Cooler Master Masterbox 500. Dan thank you banget Mas Bumi dari 11 Hardware yang udah mau minjemin casingnya untuk rakit PC gua kali ini. Soal RGB aja dari front panel sudah terlihat lampu warna-warni yang akan menghiasi tema rakitan kali ini. Secara ukuran casing ini punya kategori casing mid tower. Dan kelebihan dari casing seperti ini adalah punya ruang gerak yang lumayan luas yang nanti akan memudahkan kita untuk kabel manajemen. Casing ini juga dapat memuat radiator berukuran 360 mm atau 3 buah fan 120 mm pada bagian front dan juga top panel. Seperti biasa, bagian top panel disertakan magnetic dust filter, dan menariknya bagian top panelnya ini bisa dilepas sehingga memudahkan kita untuk pemasangan radiator dan juga kabel manajemen casing fan. Hal yang cukup unik sih, dan baru pertama kalinya gue temukan casing yang bisa melakukan hal seperti ini. Untuk I/O, casing ini menyediakan 2 buah USB 3.0 dan 1 audio combo jack. Untuk pemasangan motherboard ke dalam casing terasa sangat mudah, dan memang casing mid tower seperti ini pilihan yang paling nyaman sih kalau pakai motherboard ukuran ATX karena ruang geraknya lumayan luas. Dan by the way, casing ini juga sudah menyediakan langsung 2 buah fan berjenis PWM, namun hanya saja fan bagian belakang ini tidak ada RGB-nya sama sekali, bahkan LED sekalipun. Maka dari itu, untuk memaksimalkan tema full RGB serta performa airflow, di sini gue menyiapkan 3 casing fan dari Side, yaitu KZ-Flex ARGB yang punya RPM hingga 1800. Yang bisa dibilang ini RPM yang cukup tinggi sih untuk sebuah casing fan, jadi nggak perlu lagi tuh khawatir soal airflow. Oh ya, di sini gue hanya pakai 2 fan saja pada bagian depan karena airflow dari bagian depan ini terlihat hanya dari bagian bawah panel saja yang berbahan mesh, dan setengahnya tertutup dengan cover plastik tanpa ada celah airflow sama sekali. Jadi menurut gue agak mubazir sih kalau memasang 3 fan di depan jika airflow bagian depannya seperti ini. Lanjut ke power supply, di sini gue menggunakan Asus ROG Strix 750G, sebuah power supply 750 watt full modular yang sudah 80 plus gold. Dan sekali lagi terlalu overkill sih untuk build kali ini karena mungkin harganya tidak untuk semua orang. Ini gue pakai karena gue nggak punya power supply yang lagi nganggur, dan kebetulan Asus lagi minjemin power supply mereka untuk project video selanjutnya. So gue sekalian aja deh pakai power supply mereka untuk build kali ini. Alternatifnya yang jauh lebih terjangkau, kalian bisa pakai Cooler Master MWE 550 watt biar sekalian juga tuh matching dengan brand casingnya. Dan 550 watt kayaknya sih juga udah cukup banget untuk menyuplai si 5600G plus RX 6600. Cuman ada enaknya juga sih pakai full modular karena kita nggak perlu lagi masang semua kabel, dan hal tersebut nantinya akan mempermudah kabel manajemen. Nah, sekarang semua udah kepasang, tinggal terakhir urusan kabel manajemen aja. Casingnya juga untungnya punya ruang gerak yang cukup luas, jadi mempermudah urusan tersebut. Ditambah lagi juga gue menggunakan power supply full modular, jadi kabel yang dipasang secukupnya aja. Urusan casing fan, enaknya di sini Cooler Master ngasih sekalian fan hub yang muat hingga 4 buah fan PWM plus 4 buah pin ARGB-nya sekaligus. Ini tentu mempermudah sekali pemasangan casing fan daripada harus nyolok-nyolok lagi ke motherboard yang biasanya punya posisi konektor yang lumayan menyulitkan.
Akhirnya PC-nya jadi dan gue cukup suka sih dengan warna RGB yang dihasilkan. Semua lampu RGB-nya bisa sync dengan software RGB seperti ASRock Polychrome Sync. Sayang aja sih di sini GPU-nya nggak punya LED RGB dan sepertinya memang nggak banyak juga sih brand partner RX 6600 di luar sana yang menyediakan lampu warna-warni tersebut. Di sini terlihat RGB CPU coolernya yang paling mendominasi nih, karena nggak cuma fan-nya aja, tetapi top covernya juga memiliki lampu RGB tersebut. Dan gue pribadi cukup suka dengan desain dari CPU cooler side ini karena nggak nanggung-nanggung tuh RGB-nya. Lalu soal performa gaming PC ini, di sini gue cuma tes 3 game aja dan ternyata punya performa yang nggak kalah menarik dengan PC yang pakai CPU Ryzen 5 3600 plus RTX 3060. Malah bisa sedikit lebih oke dari sisi 1% low-nya karena 5600G punya mikroarsitektur Zen 3 yang jauh lebih modern. Kalau kalian mau lihat performa si RX 6600 versus RTX 3060 serta pembahasan lengkapnya, sekali lagi kalian bisa cek video review gue mengenai GPU tersebut. Kemudian soal airflow dari PC ini yang gue tes ketika memainkan ketiga game tersebut lumayan oke sih untuk CPU dan GPU-nya. Dan sepertinya agak sulit untuk CPU menyentuh 60 derajat dan GPU menyentuh 70 derajat. Kecuali di game Cyberpunk ini yang bisa nyampe 59 derajat karena gamenya memang lumayan cukup CPU bound. Dan uniknya di sini malah Apex Legends yang punya suhu GPU paling tinggi karena tidak disangka game kompetitif seperti ini malah paling GPU bound. Oke, jadi begitu sih kira-kira hasil rakitan PC kali ini dan sepertinya 5600G plus RX 6600 merupakan kombinasi yang cukup menarik karena keduanya sama-sama menggunakan teknologi hardware terbaru dengan harga yang cukup terjangkau. Berikut harga semua komponen yang gue gunakan untuk rakitan kali ini, dan untuk beberapa parts yang dirasa over budget bisa menggunakan alternatif seperti yang gue sebutkan sebelumnya. Jadi menurut kalian bagaimana rakitan PC kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.